jangan dihambat. Namun jangan diambil. Ya biar buat urusan orang Pelita Jaya itu, jangan menambah. Yang kamu injak di dasar sungai itu ambil. Mendapatkan perintah dari raja, penguasa, ya, ini pasukannya terbagi 3. Ya, pasukannya terbagi 3 ketika mendapatkan titah dari Alexander the Great, Iskandar, ya. Golongan yang pertama, pasukan pertama menganggap apa? Mikir dia, ini raja yang kata aja mau perang kok lewat sungai, apa yang bisa ambil, ya. Paling batu-batu. Ya, paling batu, berat-beratin doang, ya kan? Udahlah, ini pasukan pertama nih menganggap perintah raja itu biasa aja, nggak usah dimasukin kan? Ngapain? Nah, jadi pasukan pertama itu menganggap biasa saja, nggak usah penting. Dianggapnya apa? Batu biasa aja, nggak usah diambil. Ya. Yang kedua, golongan pasukan kedua masih patuh pada perintah raja, maka diambil ala kadarnya aja, kecil-kecil aja. Yang penting kagak bakar perintah raja, ambil dikit-dikit ya. Nah, yang ketiga, memang dia tunduk, patuh, taat, seneng, bakti sama pimpinan, sama raja. Udah nyiapin kantong, udah gitu ya, kantong. Yang namanya raja perintah, kita yang perintah presiden kira-kira bagaimana? Ini yang patuh, yang taat. Kan ada aja, ada yang kagak taat, ada yang biasa aja, ya. Ada yang taat tapi asal-asalan. Ini yang taat di pasukan yang ketiga, ya. Maka besok maghrib kita mulai berangkat. Bismillah, berangkatlah. Kemudian mereka pasukan besar itu melewati sungai. Betul tadi kan? Ada pasukan yang menganggap biasa aja perintah raja, ya. Enggak ngambil apa-apa. Dia ngecek di dasar sungai, pengen diambil apa-apa kagak. Ada yang ngambil sedikit-sedikit. Ada yang bawa kantong, yang banyak diambil. Ya, tibalah waktu pagi, baris semua pasukan berkumpul sidang. Ya, wahai pasukanku, sesuai perintahku, kata Iskandar Agung, apa kalian telah melaksanakan perintahku yang aku perintahkan kepada kalian semuanya? Ya. Sekarang coba periksa apa yang kamu dapatkan dari sungai itu. Ya. Ada yang bawa enggak? Ada yang bawa. Ada yang enggak bawa, ada yang kebanyakan bawa. Tadi yang agak balelo, ya, yang kagak bawa apa-apa, ya, enggak bawa apa, tamannya semua enggak bawa apa-apa. Yang kedua, bawa tuang aja, tapi ala kadarnya dikit doang. Yang ketiga, ini tuang aja, saya sampai berat-beratan nih, banyak. Kata raja, sekarang kamu periksa isi kantong kamu. Periksalah sama pasukannya. Ternyata pas diperiksa, di kantong-kantong dikeluarkan, apa yang ada? Ternyata itulah intan berlian, emas permata yang sangat berharga. Nah, yang golongan pasukan pertama setelah mengetahui ternyata yang dibawa di kantong-kantong mereka itu adalah emas permata berlian yang berharga, ini kaget alam kepala, buset dah. Kalau tahu ini emas permata, bawa karung, nyesel banget nih. Yang kedua, pasukan yang kedua masih girang, cuma dikit, rada-rada nyesel. Kalau tahu emas permata, kenapa nggak banyak sekalian? Ya kan? Ala kadarnya doang dibawa sedikit, ya kan? Nah, yang ketiga ini yang tak patuh pada perintah raja ini, ya, keberatan bahkan gembira luar biasa. Kenapa? Karena memang dia patuh, dia taat pada perintah raja, banyak dapatnya, girang, ya. Kegembiraan luar biasa bagi yang taat dan patuh.
sementara penyesalan bagi mereka yang tidak ngambil sedikit pun. Apa hikmah dari cerita ini bagi kita? Ya. Orang yang beriman, kaum muslimin, ketika turun kata baginda Rasul, "Qad ja'at 'alaikum syahrun azimun." Hei, orang yang beriman, orang Islam, sungguh telah datang kepada kamu bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Ya, bulan yang tadi kata baginda Rasul, "La tamannaw kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu, seandainya umatku faham dan mengerti kenapa Allah menurunkan Ramadan. Di dalam Ramadan ada apa aja? Kebanyakan karena nggak mau tahu, nggak mau memahami, maka Ramadan itu dianggap biasa saja. Ada orang Islam yang ketika Ramadan datang, ya tadi kayak pasukan Zulkarnain yang pertama, biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa, anggap itu ya hari-hari biasa kayak sama kayak bulan yang lain. Ya, dia nggak ada bedanya segala macam. Ya, nggak ngambil hikmah, nggak ngambil berkah, nggak ngambil keutamaan, kelebihan. Padahal ada mutiara, ada jutaan intan berlian yang ada di bulan Ramadan. Ya, ini cuek, jadi yang biasa aja. Ada juga yang kedua karakternya, ngambil, cuma sedikit. Baca Al-Qurannya masih baca sih, cuma 2 baris sudah selesai. Ya, pagi-pagi puasa kebanyakan tidur walaupun ibadah. Ya, sedekahnya ya ala kadarnya. Ya, nggak ada perubahan, cuma sedikit aja. Nah, yang ketiga ini ada orang yang menjadi Ramadan karena dia paham, dia mengerti betapa hebat, betapa luar biasanya karunia Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, bahkan terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dijaminkan di bulan suci Ramadan. Maka mereka kemudian semangat. 30 hari atau 29 itu betul-betul dia nikmati, dia rasakan. Dia tabur dengan berbagai macam ketaatan. Ya, walaupun kesemampuan dia. Ya, tarawihnya dia jaga, tilawahnya dia jaga, sedekahnya dia pelihara terus sampai berakhir Ramadan. Walaupun lelah, letih, capek, tapi karena dia tahu bakalan terbebas dari api nerakanya Allah, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Karena jarang, kan kita tidak tahu. Enggak ada jaminan kita mau bisa melihat Ramadan yang akan datang, enggak tahu kita. Enggak ngerti. Karena bukan urusan kita, bukan hak kita. Kita sih kepengen hidup 50 tahun lagi. Siapa yang kasih jaminan? Pengen hidup 30 tahun lagi. Ya, entah siang aja kita kagak paham. Ya, kita niatnya begini, entar mau kesini, nggak taunya beda kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kesempatan yang sangat berharga, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita masih berjumpa dengan Ramadan, masih baru babak pertama di bulan Ramadan, mau masuk 10 hari yang kedua. Ini jangan sampai kendor. Oh, semangat, penuhi masjid kita, mushola kita, ya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain, ya, dengan tentunya tidak menyampaikan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Yang mencari nafkah itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya luar biasa. Ya, ngasih makan anak istri itu kata baginda Rasul pahalanya sangat besar. Ya, asal kita tahu ilmunya. Ya, kata baginda Rasul, aku ini bekerja. Ya, aku ini berdagang, aku ini berniaga, bersilaturahim. Ya, terus menerus. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala ini nikmat yang sangat besar. Ya, di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, ada malam nuzulul Quran, ada turunnya Al-Quran, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, maka kesempatan kita jangan sampai kita menyia-nyiakan umur kita yang kita tidak paham kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil umur kita. Ya, likulli
ummatin ajal. Tapi kata Allah, semua manusia itu ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau mengisinya dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan kebajikan, atau malah kita menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini. Nah, maka nanti ada gambaran hasil, ya, hasil dari orang-orang yang betul-betul memahami Ramadan. Ada hasilnya yang luar biasa, ada keistimewaannya yang luar biasa, ya. Begitu juga hasil orang-orang yang menganggap Ramadan itu biasa-biasa saja, ada hasilnya.